Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pendengar sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja. Jadi apa itu keselamatan kerja? Nah, ini bagian dari K3 ya, yang pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang apa itu K3. Ini akan kita bahas lagi keselamatan kerjanya dulu. Keselamatan kerja atau safety yaitu adalah bebas dari celaka. Kemudian kondisi bebas dari nyeri, cedera ataupun kerugian. Jadi yang namanya keselamatan kerja yang ini ya, pekerja itu bebas dari celaka atau kondisi bebas dari nyeri. Nah, berarti kan ada cederanya ya, nyeri, cedera ataupun kerugian. Pengendalian kerugian akibat kecelakaan kerja yang terkait dengan cedera, penyakit, kerusakan properti dan pemberhentian proses. Ini mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Nah, jika kecelakaan sudah terjadi, kita minimalkan loss atau kerugian. Dan terkait dengan fungsi sistem manajemen. Jadi memang di keselamatan kerja ini ya sangat penting baik di perusahaan maupun tempat kerja lainnya, karena memang setiap pekerjaan itu memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan ya, mau di kantor, mau di mana ya, gedung-gedung tinggi, apartemen dan lainnya, di jalan sekalipun akan ada risiko untuk terjadinya kecelakaan. Apakah itu kebakaran, atau kecelakaan di jalan, atau kecelakaan di tempat kerja ya. Nah, jadi keselamatan kerja ini memang dia ada secara ringkasnya ya, memang itu bebas dari celaka, bebas dari nyeri, cedera ataupun kerugian itu. Jadi kita bebas dari celaka, nyeri, cedera ataupun kerugian. Nah, cara pengendaliannya ya tadi, cara untuk keselamatan kerja ini bisa terpenuhi ya, yaitu dengan cara mencegah kecelakaan sebelum terjadi, atau jika sudah terjadi kita meminimalisir kerugian, dan terkait dengan fungsi manajemen ya, jadi sistem manajemen ketiga. Oke. Jadi apa itu keselamatan kerja? Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, bahwa keselamatan yang berkaitan dengan alat kerja, apakah itu mesin, pesawat, bahan ya, dan proses pengolahan, aturan kerja, SOP, dan lingkungan kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, kalau menurut Sumakmur lagi pula ya, ini keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja ya. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Jadi menurut Sumakmur ini dia memang keselamatan kerja itu adalah keamanan bagi tenaga kerja. Keselamatan kerja juga menyangkut segenap proses dari produksi, pekerjaan, kemudian pendistribusian produknya ya. Nah, ini secara umum ya, lebih simpelnya lagi ya, kita definisikan bahwa keselamatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para pekerja atau karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai bahaya kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi ini ya, jadi para pekerja terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai bahaya kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau keselamatan kerja ya berarti dengan berhubungan dengan pekerjaan ya, terbebaslah dari cedera ya, ataupun risiko di situ nantinya. Nah, jadi keselamatan itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, caranya
atau apa sih upayanya? Nah, ini dia. Mencegah kecelakaan, peledakan, kebakaran, pencemaran dan kerusakan. Jadi keselamatan itu ya upayanya adalah mencegah kecelakaan atau peledakan, ya berarti ini kalau dalam Kesos itu ada namanya preventif ya, pencegahan. Lalu kemudian mengendalikan kerugian dan dari kecelakaan. Jadi kalau sudah kalau tadi mencegah itu kan berarti sebelum terjadinya kecelakaan. Kalau sudah terjadi kecelakaan ini, maka kita harus mengendalikan kerugian sehingga kita meminimalisir kerugian. Misal contoh ya, kalau dia mencegah kecelakaan, kita cegah. Apakah itu dengan cara menyediakan alat-alat yang mendukung ya, kemudian peraturan yang sesuai ya, SOP yang sesuai ya, harus menggunakan APD ya. Kalau misalkan di kantoran ya, kalau misalkan ada nampak percikan listrik, nah itu kita harus segera cegah jangan sampai terjadi kebakaran ya, seperti itu dengan melakukan ya tadi penerapan standar ya, perbaikan alat, penerapan standar peralatan ya, pemasangan, nah itu disesuaikan sehingga tidak terjadi kecelakaan. Itu adalah pencegahan. Kemudian mengendalikan kerugian ini bagaimana? Jadi mengendalikan kerugian ini apabila terjadi kecelakaan, misalkan terjadi kebakaran, nah bagaimana? Apakah kebakaran itu dibiarkan saja? Tidak. Jadi terjadi kebakaran, kita minimalisir mungkin supaya tidak menyebar atau apinya tidak membesar atau tidak membakar peralatan lainnya gitu ya. Menambah kerusakan lainnya. Dengan cara apa tadi? Kalau kebakaran ya kita padamkan seperti itu, pakai alat pemadam kebakaran. Kalau masih kecil berarti pakai alat pemadam api ringan. Kalau sudah besar kita pakai alatnya ya, pakai hidran ya. Nah, di setiap gedung-gedung seharusnya sudah menerapkan itu ya. Jadi jika anda pernah melihat atau masuk ke gedung-gedung tinggi, seperti di mall atau di mana ya, itu coba dilihat di atap, di plafon itu kan ada kelihatan ada sprinkle, kemudian di dinding-dindingnya ada namanya hidran. Nah itulah ya sebagai alat untuk memproteksi kebakaran supaya tidak terjadi kebakaran, atau jika terjadi nanti itulah alatnya digunakan untuk meminimalisir kerugian. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan risiko yang tidak bisa diterima. Nah ini kalau bahasa ininya sih manajemen risiko ya, tapi memang di sini dari keselamatan kerja ini ya memang harus bisa mengidentifikasi ya. Identifikasi berarti kita tuh harus peka ya, oh ini bisa menyebabkan, ini bahaya nih, ini bisa menyebabkan kecelakaan, ini bahaya, ini tidak bahaya. Itu kita harus bisa ya, seorang K3 harus jeli, harus peka terhadap itu. Kemudian jika menjumpai bahaya itu harus ngapain ya, jika mengetahui risikonya harus ngapain? Apakah diam saja? Ya tidak. Makanya kita harus jika menjumpai bahaya tersebut ya kita harus hilangkan, kita minimalisir ya dengan cara dengan cara ya pengendalian ya, hierarki pengendalian. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin ya di video sebelumnya. Oke. Nah, ruang lingkup keselamatan kerja. Jadi apa saja ruang lingkupnya? Jadi keselamatan kerja ini diterapkan dalam segala tempat kerja yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Jadi memang ya keselamatan kerja itu ya harus diterapkan di mana saja ya. Tempat kerja di mana saja ada aktivitas pekerjaan, ya itu harus diterapkan keselamatan kerja. Nah ini ruang lingkupnya ya, dari tempat kerjanya di mana aja sih? Nah ya, ini di gedung-gedung ya, hotelan atau apartemen atau perkantoran. Nah, ini kita harus terapkan.
di laut kapal, ya, di permukaan ini permukaan namanya ya, permukaan ini kapal ya. Nah, ini di bawah tanah ya, pertambangan atau barang atau emas atau apa ya, ini harus menerapkan keselamatan. Di udara ya, seorang pilot itu juga harus paham tentang keselamatan ya, walaupun memang namanya bukan keselamatan kerja, tapi sebenarnya dia itu adalah keselamatan kerja, tapi bahasanya sebenarnya keselamatan penerbangan. Nah, di situ ada nilai-nilai keselamatan kerja seperti itu. Nah, ini di dalam dalam laut ya, dalam proses penyelaman. Nah, ini ya, ada kapal selam. Ini juga di permukaan laut ya, jadi di offshore namanya ya, baik itu di ya, jadi semua di bawah laut ya, di permukaan, di bawah tanah ya, di permukaan tanah ini ya, perkantoran, jalan raya ya, permukaan air, laut ya, ada kapal ya, penelayan, di mana saja ya, di mana saja. Nah, ini ya, dan di udara ya, udara. Nah, jadi apa tujuan keselamatan kerja itu? Ya, kenapa sih keselamatan kerja itu penting dan perlu, tujuannya apa sih gitu ya? Nah, pertama, memberikan jaminan rasa aman dan tentram pada pekerja. Jadi keselamatan kerja ini ya memberikan jaminan rasa aman dan tentram ya. Orang kalau sudah tidak ada risiko untuk kecelakaan ya di saat bekerja, kemudian tidak ada gangguan saat bekerja, tentunya pekerja itu akan semangat untuk bekerja ya, aman, dia merasa aman kita dengan dijamin oleh keselamatan kerja ini. Nah, ini meningkatkan gairah atau semangat bekerja bagi para pekerja. Iya, jadi dia merasa tidak terganggu dengan tidak terganggu saat bekerja, tidak ada rasa takut saat bekerja. Nah, itu ya, dengan adanya keselamatan kerja ini ya, pekerja semakin semangat untuk bekerja karena dia tidak ada lagi tidak terganggu, tidak ada bahaya di situ ya, tidak ada risiko untuk kecelakaan di situ, ataupun dia sudah paham dengan keselamatan kerja ini sehingga apapun risikonya di situ dia sudah bisa mengendalikannya seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pekerja, produksi dan produktivitas kerja perusahaan. Ya, bagi pekerja dia akan karena semangat tadi ya, tidak ada gangguan, tentunya kualitasnya pun akan meningkat, bekerja sesuai tepat waktu ya, untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan waktunya, tepat waktunya ya. Lalu kemudian produktivitas pun meningkat ya. Jadi karena tidak ada kecelakaan, tentunya proses produksinya pun tidak ada gangguan ya. Karena kalau terjadi kecelakaan saat proses kalau apalagi dengan perusahaan produksi ini, itu sehari saja terjadi kecelakaan, maka itu akan menghambat proses produksi sehari dan menyebabkan kerugian berapa miliar gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya ini juga kalau tidak dengan keselamatan kerja ini tidak akan terjadi kecelakaan ya. Kecelakaan risiko bahayanya sudah dicegah ya, risiko kecelakaan sudah dikendalikan sehingga kecelakaan tidak terjadi dan produksi pun meningkat ya, sehingga perusahaan pun mendapatkan untung lebih banyak. Jadi salah jika orang mengatakan bahwa dengan menerapkan K3 ini terjadi kerugian ya. Untuk apa sih diterapkan K3? Buang-buang duit saja ya, nggak nampak hasilnya. Salah ya, justru dengan K3 inilah, dengan keselamatan kerja inilah, jika diterapkan maka proses pekerjaan pun akan baik, aman dan panjang gitu ya. Maksudnya panjang di sini tidak ada gangguan. Jika terjadi kecelakaan kan akan di stop gitu ya, atau kebakaran akan di stop ya, sampai di situ saja dan akan meninggalkan kerugian ya. Ini selanjutnya saran keselamatan kerja. Apa aja sih sarannya ya? Jadi keselamatan kerja itu memang mencegah dan mengurangi kecelakaan, terus mencegah, mengurangi dan memadamkan atau kebakaran ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi yang dikatakan perusahaan itu atau pekerja itu dia sudah menerapkan keselamatan kerja ya ini ya.
Jadi dengan cara nih melihat mencegah atau mengurangi kecelakaan, jadi kecelakaan menurun atau tidak hilang. Kemudian mencegah mengurangi pemadam kebakaran. Jadi ini juga kalau jika terjadi kebakaran sudah perusahaannya sudah siap gitu ya, atau sudah mencegah tidak ada lagi kebakaran. Kemudian mencegah dan mengurangi bahaya peledakan ya, ini juga memberikan kesempatan dan jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Nah ini ya, ada jalur evakuasinya, nah gitu ya, diberikan disiapkan ya. Nah, sekarang kan sudah diterapkan, coba saja lihat ya, kalau di mal-mal ya, di hotel-hotel atau di rumah sakit, nah itu ada jalur evakuasinya. Jadi jika terjadi kebakaran ya sudah diarahkan ke sana ya, ke jalur evakuasi untuk penyelamatan supaya tidak terjadi korban jiwa seperti itu. Nah selanjutnya memberikan pertolongan pada kecelakaan. Ini juga ya, walaupun sudah tadi kita keselamatan kerja itu dia mencegah kecelakaan, dan tapi juga jika sudah terjadi kecelakaan, maka kita harus meminimalisir kerugian dan cederanya. Nah, inilah tadi dengan cara kalau dari meminimalisir cedera, berarti kita memberikan pertolongan pertama pada kecelakaannya ya. Nah, lalu memberikan alat-alat pelindung diri pada para pekerja ini untuk mencegah ya, melindungi para pekerja supaya tidak terkena, atau misalkan jika terjadi kecelakaan dia sudah meminimalisir lah ya, cederanya ya, seperti itu. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskannya suhu, kelembaban, debu, kotoran, uap, gas, hembusan angin, cuaca. Nah ini ya, ini artinya adalah mencegah atau mengendalikan bahaya suhu ya, ataupun debu ya, itu kita kendalikan. Nah, kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Nah ini juga ya, jadi selain kecelakaan juga kita harus mencegah adanya penyakit akibat kerja, baik fisik ya maupun psikis. Nah jadi untuk yang pekerjaan yang menimbulkan stres itu juga dicegah ya, jangan sampai pekerja itu stres dalam bekerja atau terlalu besar bebannya ya, itu harus dicegah. Kemudian memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, ini juga ya, supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Tentunya tadi jangan sampai salah masukkan obat, atau kalau rumah sakit ya salah masukkan alat atau salah menggunakan alat ya. Makanya perlu penerangan yang cukup dan sesuai. Kalau terlalu silau sekali juga nggak bagus ya, tentunya nanti sesuai standarnya ya. Lalu redup juga nggak bagus ya, itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Kemudian menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik juga ya. Jadi makanya sekarang itu di kantor-kantor ada AC ya, pekerja itu ada AC atau apa, nah itu juga ya. Jadi setiap tempat kerja itu wajib menyediakan ini ya, maksudnya menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik. Karena apa? Jika suhunya tinggi, pekerja tidak akan konsentrasi dan mengganggu proses pekerjaan ya. Kemudian yang selanjutnya menyelenggarakan penyelenggaraan udara yang cukup, ini juga sama tadi ya. Lalu memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban ini, dan memperoleh keserasian antara tenaga kerja. Nah, yang ini kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dan ketertiban ini termasuk dalam kesehatan kerja ya, memelihara ini ya. Nah, lalu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja. Nah, ini adalah ergonomi ya, ergonomi. Nah, kemudian mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Ini jadi supaya tidak terjadi kebakaran ataupun perusakan ya. Nah, itu kita harus di keselamatan kerja ini memang harus menerapkannya, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan, bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, ini juga ya. Nah, jadi ini nanti turunannya adalah bagaimana pekerja itu aman, pekerjaannya aman, lingkungannya aman, seperti itu. Dan jangan sampai nanti bahan-bahan yang tercampur sehingga menyebabkan peledakan atau terbakar atau malah racun, seperti itu. Kemudian mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, ini terjadi kelistrikan. Lalu menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Jadi kita sesuaikan
Kemudian kita gunakan pengamanan pada proses pekerjaan yang berbahaya. Kalau misalnya di situ perlu pakai body harness, ya harus pakai, disiapkan. Pakai sepatu, ya harus pakai sepatu, safety shoes, ya pakai safety shoes, pakai helm. Nah itu ya. Kemudian jika ada bahaya lagi, dikendalikan sebagus mungkin ya. Nah, jadi safety itu atau keselamatan kerja itu ya. Nah, di situ ada bahaya. Di tempat kerja itu ada bahaya, baik mekanis, baik keselamatan. Di sini ada mekanik, ada elektrik, kinetik, dan substan. Ya, jadi inilah yang membayang-bayangi pekerja ya. Elektrik, kinetik, substansi. Nah, ini substansi ini adalah bahan ya, bahan yang digunakan. Inilah yang ada di sekitaran pekerja ya. Mesin, kemudian kelistrikan, kemudian ada gaya gerakan mesin tadi, kinetiknya ini. Nah, ini menghasilkan apa ya? Kalau dari bahan ini bisa bahan itu ada yang bersifat flammable, eksplosif ya, kombustif, dan korosif. Nah, ini semua bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan ya, atau cedera di situ ya, karena sifat bahan kimia ini, bahan kimia. Apa konsekuensinya ya? Jadi ada dua konsekuensi, di mana ada cedera dan aset ya. Cederanya dalam bentuk minor, mayor, dan fatal. Kalau fatal berarti bisa kecacatan permanen ataupun meninggal dunia ya. Minor, kecil, mayor, dan fatal. Kemudian dari segi asetnya bagaimana ya? Adanya kerusakan. Ini biasanya kecelakaan ini terjadi mendadak, dramatis ya. Jadi memang ya kita nggak tahu kecelakaan itu kapan terjadinya. Yang jelas dia terjadinya akan mendadak seperti itu, tapi ada penyebabnya ya, ada kerentetannya. Lalu kemudian yang ketiga, konsentrasi kepedulian. Jadi kita di sini di mana fokusnya konsentrasinya di keselamatan kerja. Pertama ada prosesnya. Jadi prosesnya kita lihat ya, sehingga supaya tidak menyebabkan kecelakaan ya. Pekerja pun tidak terjadi kecelakaan di situ di saat prosesnya ya. Jadi tahap-tahapan pekerjaannya ini dilihat. Lalu kemudian equipment, fasilitas, dan alat. Jadi ini APD-nya, kemudian fasilitas tempat kerjanya itu juga harus diperhatikan, harus mendukung keselamatan kerja. Lalu kemudian working practice ya, ini terkait dengan panduan kerjanya. Lalu kemudian guarding, ini pengamanan tempat kerjanya. Lalu pengalaman, ini juga dilihat ya, pengalaman bekerja, karir lapangan, dan pelatihan ini. Nah, jadi kita juga harus ini ya, ketiga-nya harus lihat karir lapangan dan pelatihan. Kemudian titik berat pada aset, kerusakan aset, dan fatality. Jadi ini juga dilihat ya, jangan sampai terjadi atau tinggi sekali kerusakannya ya, kerusakan aset ya, ataupun fatality sampai ada meninggal. Itu jangan sampai. Sepertinya urgen, mendadak ya, itu harus dilihat lagi. Nah, kemudian harus dikaji pada pengkajian risiko. Jadi risiko ini bisa diterima atau tidak. Nah, atau kalau tidak bisa terima, berarti bagaimana kita kendalikan supaya memperkecil risiko terjadi. Kalau perlu dihilangkan ya. Tapi kalau tidak bisa ya memperkecil lah risiko terjadi ya. Itulah tadi keselamatan kerja, sudah kita bahas ini secara pengantar, dasar-dasarnya saja. Untuk lebih dalamnya nanti akan yang jelas ya, ini keselamatan kerja memang intinya adalah kita menghindari terjadinya atau mencegah terjadinya cedera ya, kecelakaan, cedera, dan kerugian aset atau kerusakan aset ya. Nah itu ya, bagaimana caranya, upaya-upayanya yang ada ya, apakah dengan tadi manajemen risiko kah ya, kemudian menjaga kesehatannya kah ya, ataupun melakukan identifikasi ya, dan lainnya ya. Semoga video ini bermanfaat ya, dan silakan dipahami kembali ya, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang, silakan tinggalkan
komentarnya di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk subscribe video ini, ya, channel saya ini. Semoga dengan subscribe kalian ini bisa mendukung video channel saya ini lebih aktif lagi dan menambah wawasan para pendengar sekalian. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.